Shalom, selamat pagi Amang Minang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem hari ini, 13 April 2022. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 10, ayat 3 dan 5. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dari Mazmur pasal 74 ayat 2. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang mendapati bahwa hidup yang disertai Tuhan adalah hidup yang diberkati. Hidup yang diberkati tentu hidup yang mampu melakukan yang Tuhan inginkan. Pada suatu hari, ada sebuah negara yang hanya berjuang untuk dirinya sendiri, hingga akhirnya lupa bahwa perjuangannya tidak akan mendapati hasil yang lebih baik ketika dia berjalan untuk dirinya ataupun untuk golongan dan kelompoknya. Perjuangan yang terbaik seharusnya diletakkan pada sebuah harapan bahwa keberadaan dirinya mampu menjadi berkat bagi orang lain. Bangsa Israel juga mengalami hal yang luar biasa ketika mereka hanya berdiri untuk kedaulatannya sendiri. Ketika mereka berbicara tentang kesejahteraan dan kerohanian, sama sekali tidak mampu menguatkan mereka untuk berdiri sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mereka mendapati keputusasaan ketika adanya tantangan ataupun pergumulan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, di mana nyanyian pujian mereka kepada Tuhan seakan-akan tidak didengarkan Tuhan. Asaf dalam pemazmur ini menyatakan keputusasaan mereka kepada Tuhan. Tanda-tanda tidak kami lihat, tidak ada nabi dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi pertolongan Tuhan akan datang. Inilah kecemasan yang begitu dalam, yang begitu pekat yang sedang dialami oleh pemazmur. Ia melihat bahwa pertolongan Tuhan seakan-akan tidak hadir dalam kehidupan mereka.
Saudaraku yang terkasih, ketika kita mengalami pergumulan yang sama, beratnya pergumulan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Sang Pemilik Semesta adalah keinginan kita untuk segera menyelesaikan masalah dan melihat jalan keluar seperti yang kita inginkan. Padahal secara iman kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Jalan yang terbaik yang ditawarkan oleh pemazmur adalah dengan mengingat kebaikan Tuhan dan hidup selalu dalam bayangan kehidupan di mana Tuhan hadir untuk menjawabmu, menjawab pergumulanmu dalam keadaan diam dan membiarkan Tuhan bertindak. Tindakan Tuhan ini adalah tindakan penyelamatan. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu melangkah, kita tidak mampu menembus sebuah pergumulan besar. Kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita seharusnya kebebasan yang menuntun kepada cara hidup yang terus berproses kepada pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita masih dalam proses Passion. Passion yang kedua akan dibacakan di tengah-tengah gereja. Yesus juga mungkin pernah berkata, bagaimana kita boleh bertahan dan tidak selalu menyalahkan Tuhan dalam perjalanan hidup yang kurang lebih baik. Allah tidak mengirimkan nabinya, sehingga umat bangsa Israel tahu betapa besarnya peran nabi dalam kehidupan ketika mereka diarahkan untuk memohon dan berserah kepada Tuhan. Mereka tidak boleh menistakan dirinya dengan mencari keselamatan sendiri, tapi seharusnya mengusahakan keselamatan yang dari Tuhan sejak dini. Tuhan murka terhadap kita ketika kita sering melakukan dosa. Dosa yang terbesar adalah ketika kita mengandalkan diri kita. Kita perlu pertobatan dan memohon belas kasih Tuhan. Kita perlu bertindak dan memberi alasan kepada Tuhan, sebagaimana pemazmur hari ini berkata kepada kita dan setiap orang, kita harus mengingat Tuhan dan ingatkan Tuhan bahwa Tuhan juga begitu mengasihimu. Mengasihi Tuhan adalah hidup dengan percaya kepada Tuhan. Bagian akhir saya ingin katakan kepadamu, saudaraku, jadilah orang-orang yang mempunyai alasan untuk tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan, dengan tidak mengatur Tuhan, namun menyerahkan hidup ini dalam pengasihan dan kuasa Tuhan. Selamat pagi, selamat menghidupi iman percayamu, di mana Tuhan selalu mengingatmu dan tidak meninggalkanmu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan ingatlah Tuhan bahwa kami adalah umat-Mu yang percaya kepadamu dan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.